Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya sahabat Rasulullah SAW, yakni Khais ibnu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan kata-katanya, jika tidak ada Islam, ia ahli muslihat lihai. Usianya masih belia, tetapi orang-orang Ansor memperlakukannya layaknya seorang pemimpin. Mereka sering berkata, seandainya kami bisa membeli janggut untuk Qais dengan harta kami, pasti akan kami belikan. Semua penghormatan itu ia layak ia terima, dan satu-satunya tanda kedewasaan yang tidak ada pada dirinya hanyalah janggut, sehingga kaum pria berbangga diri dengan janggut di wajah mereka. Siapakah pemuda kaum Ansor yang berharap bisa menukar janggut dengan harta mereka agar bisa menghiasi wajahnya, sehingga sempurnalah penampilannya? Lahirnya untuk keagungan dan kepemimpinannya yang hebat, ialah Khais bin Sa'ad bin Ubadah. Ia lahir dari keluarga dan nasab terbaik di kalangan bangsa Arab, dan keluarga yang digambarkan Rasulullah SAW. Kedermawanan sudah menjadi tabiat anggota keluarga ini. Ia adalah pusaran kecerdasan yang memancarkan berbagai muslihat, keahlian dan kelihayan. Seperti ia gambarkan dengan jujur mengenai dirinya, seandainya tidak ada Islam, niscaya aku akan membuat makar yang tidak bisa dilawan seluruh bangsa Arab. Semua itu disebabkan kecerdasannya yang luar biasa, banyak tipu muslihat dan selalu terjaga kewaspadaannya. Pada perang Siffin, ia berdiri di barisan Ali melawan Muawiyah. Ia pun duduk merenung, merencanakan sendiri tipu muslihat yang mungkin akan membinasakan Muawiyah dan para pengikutnya. Dalam waktu 1 hari atau bahkan kurang, namun ketika ia menguji berbagai macam muslihat yang menguras otaknya, ia segera sadar itu adalah suatu muslihat yang membahayakan. Lalu ia teringat firman Allah Subhanahu wa taala, dan karena rencana mereka yang jahat, rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Surah Fatir ayat ke-35 ayat ke-43. Ia pun segera membatalkan rencananya dan memohon ampun kepada Allah seraya berkata, demi Allah, jika Muawiyah ditakdirkan mampu mengalahkan kami, tidaklah ia menang karena kecerdasannya, tetapi karena ketakutan dan ketakwaan kami kepada Allah. Sesungguhnya pemuda Ansor dan kabilah Hajraj ini mewarisi keluhuran budi turun-temurun dari tokoh-tokoh besar keluarganya. Ia adalah putra dari Sa'ad bin Ubadah, tokoh Hajraj yang akan kita temui dalam kisah selanjutnya. Ketika Sa'ad memutuskan memeluk Islam, ia menuntun tangan anaknya Khais dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Seraya berkata, ini adalah pelayanmu wahai Rasulullah. Nabi segera melihat tanda-tanda keunggulan dan kesolehan dalam diri Khais. Beliau mendekatkan Khais di sisinya, dan kedekatan ini akan terus berlanjut. Pada kesempatan lain, Anas berkata, kedudukan Khais dengan Nabi SAW ibarat pengawal dengan penguasa. Sebelum memeluk Islam, Khais selalu memperlakukan manusia dengan kecerdikannya sehingga mereka merasa tidak tahan. Di Madinah dan sekitarnya tidak ada seorang pun yang tidak mengakui kecerdasan Khais. Ketika masuk Islam, ia diajarkan untuk menggauli manusia dengan ketulusan, bukan dengan kecerdikan. Sungguh ia adalah putra yang amat berbakti kepada Islam. Karena itu ia segera menyingkirkan kecerdikannya dan tidak menyusun siasat-siasat menghancurkan. Setiap kali ia bertemu dengan situasi pelik, ia teringat kecerdikannya, segera pula menepisnya berkata, seandainya tidak ada Islam, niscaya aku akan membuat makar yang tidak bisa dilawan seluruh bangsa Arab. Semua sifatnya tidak ada yang bisa mengalahkan dominasi kecerdasannya kecuali kedermawanannya. Sifat ini tidaklah muncul tiba-tiba dalam diri Khais. Ia lahir dari keluarga yang kemurahan dan kedermawanannya berakar kuat. Keluarga Khais, sebagaimana kebiasaan keluarga dermawan saat itu, memiliki penyeru yang berdiri di atas tempat tinggi, memanggil tamu-tamu mencicipi hidangan mereka pada siang hari, atau menyalakan api sebagai tanda undangan kepada orang asing yang berjalan pada malam hari. Pada saat itu orang-orang berkata, siapa yang ingin memakan lemak dan daging, silahkan datang ke perkampungan Dulaim ibnu Haristah. Dulaim bin Haristah adalah kakek kedua dari Khais.
Di rumah bangsawan inilah Qais diasah menjadi pribadi dermawan dan pemurah. Suatu hari Abu Bakar dan Umar memperbincangkan kedermawan Qais. Mereka berkata, jika kita biarkan pemuda ini dengan seluruh kedermawanannya, niscaya habislah harta ayahnya. Sa'ad bin Ubadah akhirnya mengetahui percakapan keduanya, lalu ia berkata, siapa yang membantuku menghadapi bin Abi Khuffafah dan bin Al-Khattab? Mereka membuat anakku kikir. Pada kesempatan lain, salah seorang saudaranya tengah kesulitan dan meminjam uang dengan jumlah besar. Saat jatuh tempo, lelaki itu pergi untuk mengambilkan uang kepada Qais. Tetapi ia menolak, berkata, kami tak pernah mengambil kembali apa yang telah dikeluarkan. Fitrah kemanusiaan memiliki jalan yang tidak akan melenceng dan tradisi tidak berubah. Ringkasannya, di mana ada kedermawanan pasti ada keberanian. Ya, kedermawanan sejati adalah saudara kembar keberanian hakiki. Satu sama lain tidak akan pernah berpisah. Jika Anda melihat kedermawanan tetapi tidak melihat adanya keberanian, ketahuilah itu bukanlah kedermawanan sejati, namun hanyalah penampilan kosong dan semu serta fenomena kesombongan dan tipuan. Demikian pula jika Anda melihat keberanian tidak diiringi dengan kedermawanan, ketahuilah itu bukan keberanian sejati, namun hanyalah kesombongan, kenekatan buta. Qais memegang kendali kedermawanan dengan tangan kanan yang sama. Ia pun memegang kendali keberanian, semangat pantang menyerah, seolah ia yang diceritakan syair berikut. Jika bendera diangkat bagi orang dermawan, Arabah akan menyabetnya dengan kekuatannya. Keberaniannya begitu cemerlang dalam pertempuran yang diikuti Rasulullah SAW saat beliau masih hidup. Kecemerlangan ini terus berlangsung dalam berbagai pertempuran yang ia arungi setelah beliau menghadap Allah. Keberanian yang didasarkan pada kejujuran, bukanlah kelicikan, menggunakan cara-cara terang dan terbuka, bukan siasat licik dan tertutup. Akibat dari semua itu, ia harus menanggung berbagai kesulitan dan penderitaan. Sejak Qais melemparkan jauh-jauh keahliannya dalam tipu muslihat, dalam kelicikan, kemudian mengambil corak keberanian dan kejujuran yang terbuka, ia merasa bahagia dalam pilihannya. Meski berbagai kesulitan, keletihan menderitanya. Keberanian sejati lahir dari keyakinan pribadi itu sendiri, yang tidak dibangun atas dasar syariat dan keuntungan pribadi, tetapi dirangkai dengan kejujuran terhadap diri sendiri dan ketulusan terhadap kebenaran. Saat terjadinya perselisihan antara Ali dengan Muawiyah, Qais merenung dan mencari kebenaran melalui keyakinannya, hingga akhirnya ia melihat kebenaran itu bersama Ali. Ia pun segera berdiri di samping Ali dengan keteguhan, kekuatan, dan semangat pantang mundur. Adapun dalam perang Siffin, Jamal, dan Nahrawan, Qais adalah salah satu bintangnya yang gagah berani dan pantang mundur. Ia membawa bendera Ansor seraya berteriak, Di bawah bendera inilah kita berjuang bersama Nabi. Sementara Jibril datang membawa bantuan. Andaikan hanya seorang Ansor mengibarkan, tak gentar meski tiada orang lain mendukungnya. Imam Ali kemudian mengangkatnya sebagai gubernur Mesir. Sementara mata Muawiyah selalu tertuju pada Mesir. Ia melihatnya sebagai mutiara paling berharga menghiasi mahkota yang diidamkannya. Karena itu, saat Qais menjabat sebagai gubernurnya, Muawiyah panik dan khawatir Qais akan menjadi penghalang antara dia dengan Mesir selamanya. Meskipun ia berhasil mengalahkan Imam Ali dengan telak, Muawiyah selalu berusaha dengan segala tipu dayanya membangkitkan kemarahan Ali terhadap Qais. Hingga akhirnya Ali memang manggil dari Mesir. Saat itulah Qais memperoleh kesempatan untuk menggunakan kecerdikannya secara legal. Dengan kecerdasannya ia mengetahui tangan Muawiyah bermain dalam fitnah keji ini untuk membangkitkan permusuhan antara ia dengan Ali dan mengurungi loyalitasnya terhadap kepercayaan yang diberikan Imam Ali. Hal ini Muawiyah lakukan setelah ia tidak berhasil membujuk Qais dengan halus dan merapat ke dalam barisannya. Menurut Qais, jalan terbaik untuk menghancurkan muslihat itu adalah menambah kesetiaannya terhadap Imam Ali dan kebenaran yang dipegang Ali yang diyakini hati Qais. Karena itu ia tidak sedikit pun kecewa karena Ali memecatnya dari Mesir. Bagaimana kekuasaan kepemimpinan jabatan hanyalah sarana membangkitkan dirinya pada agama dan akidahnya.
Jika kepemimpinannya atas Mesir adalah salah satu sarana mengabdi pada kebenaran terdiri dari samping, Ali adalah sarana lain yang tidak berbobot nilainya. Keberanian dan kepahlawanan Qais mencapai puncaknya setelah Ali gugur dan Hasan radhiyallahu an dibaiat menjadi khalifah. Qais yakin Hasan adalah pewaris khalifah yang sah. Meski ia pun segera berbaiat kepadanya dan berdiri di sampingnya tetap tanpa memedulikan bahaya. Ketika Muawiyah memaksa mereka untuk menghunus pedang, Qais pun berangkat memimpin 5.000 tentara yang mencukur bersih rambut mereka sebagai tanda bergabung bagi Imam Ali. Namun Hasan memilih untuk memulihkan luka kaum muslimin yang demikian parah. Ia ingin menghentikan peperangan yang memakan banyak korban. Ia pun berunding dengan Muawiyah lalu berbaiat kepadanya. Dari sinilah Qais mulai mencerna persoalan dari awal hingga akhir. Ia melihat tindakan Hasan benar, tetapi tentara yang berada dalam komandonya memiliki hak bermusyawarah untuk menentukan nasib mereka. Karena itulah ia mengumpulkan mereka berkata, jika kalian menginginkan perang, aku akan terus berjuang bersama kalian sampai salah satu di antara kita dijemput maut. Tetapi jika kalian memilih perdamaian, aku akan mencari keamanan untuk kalian. Pasukan tentaranya kemudian memilih yang kedua. Ia pun meminta keamanan dari Muawiyah yang dengan senang hati memberikannya. Akhirnya Muawiyah merasa takdir membesarkannya dari musuh paling kuat dan berbahaya di kota Madinah Al-Munawwarah pada 59 Hijriah. Wafatlah seorang yang luar biasa cerdas dan dapat mengendalikan kecerdikannya dengan Islam. Tokoh yang berpulang ini pernah berkata, kalau aku tidak pernah mendengar Rasul bersabda bahwa tipu daya dan muslihat licik itu di neraka, niscaya aku akan menjadi orang yang paling lihai yang buat makar di antara umat ini. Yakini tiada meninggalkan harumnya nama baik seorang lelaki yang terpercaya menjaga semua tanggung jawab dan perjanjian yang dibebankan keislamannya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Terima kasih.